Complex. One of the world's biggest instant noodle producers. Vertically integrated the nation's most extensive distribution operations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, jurusan akuntansi, kelas H, yang beranggotakan Siska Wisliatni, Feiren Elizabeth Agustin, Nur Laila Mustika, Stelvia Rusdianti Dewi, dan Siti Nur Ajizah, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Indofood Tbk. Perkenalkan, nama saya Siska Wisliatni, NBI 12119000007, ingin menjelaskan tentang yang pertama, apakah sistem informasi manajemen itu? Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi. Banyak sekali pendapat mengenai pengertian dari informasi, namun jika disimpulkan, informasi adalah keterangan, pemberitahuan, atau berita. Informasi sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Yang terakhir, manajemen. Secara umum, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Yang kedua, PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu mempunyai latar belakang. Profil singkat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood CBP Sukses Makmur. Logo Indofood CBP Sukses Makmur. Logo perusahaan menggunakan dua warna dasar, yakni merah dan biru, dengan pencitraan garis huruf dan warna. Merah melambangkan semangat dan biru mencitrakan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berikut ini merupakan produk yang sudah dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Feiren Elizabeth Agustin, NBI 12219000010, akan menjelaskan mengenai tantangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perkembangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya produk Indomie, kini berada di tengah-tengah persaingan yang ketat. Setelah sekian lama menikmati persaingan yang hampa, mulai pada tahun 2003, tepatnya pada bulan Mei, Indomie harus menghadapi gempuran produk baru yang cukup sensasional. Mie sedap. Produk mie berbendera Wingfood tersebut sangat agresif dalam menggarap pasar yang selama kurun waktu sebelum 2003 dikuasai oleh Indomie dan juga munculnya beberapa brand lainnya. Dengan kapasitas produk mie instan lebih dari 15 miliar bungkus per tahun, Indomie yang diproduksi PT Indofood Tbk menguasai pangsa pasar mie instan nasional sebesar 69,6% pada 2007 dan kemudian naik menjadi 75,2% di 2011 dan terakhir sebesar 74%. Di semester 1 2015, laporan keuangan Indofood Tbk menunjukkan penjualan segmen mie instan naik 61,7% menjadi 10,93 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan mie instan itu ikut mendorong penjualan konsolidasi perseroan tumbuh menjadi 6,63%
menjadi 16,55 triliun pada periode yang sama. Meski begitu, persaingan bisnis mie instan masih akan berkembang karena produk lain juga melihat peluang pasar di sektor usaha ini. Berikut analisis lingkungan PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada faktor internal. Kekuatan atau strength diantaranya ada yang pertama keahlian dalam cita rasa Indonesia, yang kedua produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, yang ketiga jangkauan distribusi luas, yang keempat kecepatan dalam menjangkau konsumen, yang kelima brand yang sudah terkenal, yang keenam kualitas SDM yang baik, yang ketujuh sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Untuk kelemahan, weakness, yang pertama ada terlalu banyak brand yang dikeluarkan, yang kedua terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, yang ketiga permintaan pasar yang belum terpenuhi, yang keempat produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor, yang kelima persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor, yang keenam biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar dengan harganya yang cenderung mahal, yang ketujuh merek Indomie yang dijadikan generic name sehingga mengurangi nilai penjualan. Yang kedua ada faktor eksternal untuk peluang opportunity. Yang pertama, melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Yang ketiga, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Yang keempat, pasar domestik yang berkembang. Yang kelima, segmen pasar yang baru. Yang keenam, pasar internasional. Yang ketujuh, pasar yang luang karena kompetitor yang tidak sanggup memenuhi permintaan customer. Yang kedelapan, diminati dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Yang kesembilan, dukungan dan kebijakan pemerintah terhadap biaya masuk atas bahan baku yang dapat diimpor. Yang kesepuluh, daya beli konsumen yang meningkat sepanjang tahun. Untuk ancaman atau threats, yang pertama ada ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Yang ketiga, persaingan harga dengan kompetitor. Yang keempat, kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif. Yang kelima, kompetitor memegang pangsa terbesar. Yang keenam, dikenakan pajak penjualan. Yang ketujuh, krisis keuangan dunia. Yang ketiga, mengenai sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Mustika, NBI 12219.049. Berikut ini merupakan diagram sistem informasi PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada Executive Information System, yang kedua ada Decision Support System, yang ketiga Management Information System, yang keempat Transaksi Processing System. Next. Struktur organisasi PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Di atas terdapat direktur utama, kemudian di bawahnya ada dewan komisaris dan direksi. Pada direksi terdapat 5 bidang. Yang pertama adalah komite audit, yang di bawahnya ada audit internal, yang kedua ada sekretaris, yang ketiga manajemen, yang di bawahnya ada operasional dan korporasi yang masing-masing terdapat divisi-divisi. Yang keempat investor relation, yang kelima, pengendalian internal dan manajemen resiko. Kedudukan tertinggi di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk adalah seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengolah perseroan. Mengingat begitu pentingnya peranan dari manajemen sistem informasi, maka sudah sewajarnya semua lini perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi demi efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam mencapai target perusahaannya. Kita bisa membandingkan tingkat efektivitas kinerja perusahaan antara dua perusahaan, antara yang menggunakan manajemen sistem informasi dengan perusahaan yang masih menganut sistem kontemporer atau konservatif. Penerapan sistem informasi di perusahaan.
ERP atau Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Satu software ERP atau Enterprise Structure terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Asia adalah SAP. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan besar dan menengah yang sudah berhasil mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnisnya. SAP yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung yang satu dengan lainnya. Penerapan ERP di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi. Perkenalkan, saya Selvia Rusdianti Dewi, NBI 1221900-137. Yang pertama yaitu finansial. Finansial terdiri dari financial accounting, controlling, investment management, treasury, dan enterprise controlling. Financial accounting menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Controlling mendukung 4 kegiatan operasional. Investment management menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Treasury mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas, logistik, dan transaksi keuangan. Enterprise Controlling memberikan akses bagi Enterprise Controller kepada Information Warehouse. Yang kedua, logistik. Logistik terdiri dari Logistic Execution, Sales and Distribution, Materials Management, Plant Maintenance, Production Planning and Inventory Control, Quality Management, dan Project System. Logistic Execution yaitu pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi. Sales dan Distribution membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntan berikutnya. Materials Management membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi, material, energi, dan servis terkait. Kemudian Plant Maintenance, yaitu mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Kemudian Production Planning and Inventory Control, yaitu merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Kemudian Quality Management, berfungsi menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Project System, mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value. Yang ketiga yaitu Human Resources. Secara umum, membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Meliputi yang pertama, personal management, yang kedua, personal time management, yang ketiga, payroll, yang keempat, training and event management,
Yang kelima, organizational management. Yang keenam, travel management. Kemudian signifikasi penerapan ERP di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Beberapa perubahan berupa manfaat yang signifikan di luar featuring dan fungsi yang dijabarkan adalah: yang pertama, meningkat drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada setiap area distribusi. Kemudian yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Yang keempat, meningkatkan efisiensi biaya. Yang keenam, cara kerja sistem PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Seluruh tenaga kerja pada masing-masing divisi memiliki tanggung jawab dan tugas sesuai dengan bagian divisinya. Setiap divisi memiliki tanggung jawab kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Mengingat begitu pentingnya peranan dari manajemen sistem informasi, maka sudah sewajarnya semua lini perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi demi efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam mencapai target perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NBI 12219009154. Kelebihan dan kekurangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk kelebihannya, setiap tahun PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan, dan supaya tingkat penjualan tidak menurun. PT Indofood Tbk melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Tbk terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain. PT Indofood Tbk menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Untuk kekurangannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya. Ditambah keunggulan-keunggulan lain sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Dan juga PT Indofood Tbk harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. 8. Penerapan SAP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indofood adalah perusahaan memproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredients Division. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dari perencanaan dan kontrol produksi, melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis, Indofood mempercayakan ERP sebagai solusi, RRP, SAP Advanced Planner and Optimizer sebagai solusi Supply Chain Management, dan My SAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Untuk kesimpulannya,
Secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengembalian keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.